negara, dan beliau menanamkan, menyampaikan, dan menggarisbawahi kepada kita tentang seni mengelola negara secara handal atau seni keterampilan mengelola negara, begitu ya. Nah, karena itu pembekalan hari ini arahnya adalah satu menyamakan frekuensi, yang kedua juga menekankan prioritas apa yang akan dijalankan oleh pemerintahan ini ke depan, dan mendengar tadi berbagai narasumber, ada yang berbicara tentang pemberantasan korupsi dari perspektif internasional, kemudian the future of artificial intelligence (AI), kemudian ada juga yang menyampaikan kisah sukses pertumbuhan ekonomi yang impresif di Dubai. Jadi kami satu hari ini dibukakan perspektifnya, disamakan frekuensinya, dan kita lebih memahami apa yang diinginkan oleh Presiden terpilih, kira-kira begitu. Kalau dari Mas Gibran ada pesan atau yang disampaikan juga nggak? Mas Gibran tidak menyampaikan pernyataan, ya, tetapi Mas Gibran ikut mengikuti tadi. Kang, tadi kan ada Presiden terpilih kan sempat meninggalkan Hambalang nih tadi siang gitu, tapi sebelumnya memang sempat memberikan arahan pagi-paginya atau ya itu tadi. Ya, acara dibuka dengan ucapan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden terpilih, dan Presiden secara bergurau menyampaikan bahwa terima kasih semua telah mengingatkan bahwa saya hari ini sudah berusia 73 tahun, kira-kira begitu. Ya. Saya kurang paham. Ya, surprise ucapan nyanyi selamat ulang tahun. Gitu. Ya, Ibu Zita sebagai insya Allah Wakil Menteri Pariwisata. Ya. Gimana? Yang dibahas apa, Mas Bima? Materi komunikasi di dalam tadi. Tadi bagaimana cara menghadapi jurnalis, bagaimana mengkomunikasikan program-program. Jadi lengkap tadi, betul-betul paket lengkap. Bicara ekonomi, bicara teknologi, bicara ekonomi, bicara media. Jadi pembakalan yang luar biasa. Gitu ya. Ya. 50-an lah. Ya, saya kira lengkap ya. Tidak ada yang tidak hadir, semuanya saya kira hadir. Ya, tapi beberapa kan tidak saya lihat juga, seperti Mas Raffi Ahmad, Gus Miftah tidak saya lihat. Mungkin tugasnya berbeda. Pematerinya itu teman-teman bisa lihat sendiri, sebetulnya ada silabusnya kan. Pematerinya dari internasional semua. Yang tadi saya bilang berbagi pengalaman di Dubai, bicara tentang AI, korupsi, yang lain-lain, itu semua pemateri dari internasional. Ya. Semuanya menarik, nggak ada yang nggak menarik. Ya. Menghadapi media menarik. Masa depan AI menarik, ya. Semuanya menarik, nggak ada yang nggak menarik, dan semuanya penting. Kang Bima, ini dibilang ini transisi terbaik karena sudah disiapkan jauh-jauh hari. Kita melihat begitu, ini persiapannya sistematis, terstruktur, matang, dan yang paling penting adalah menyamakan frekuensi dari latar belakang yang berbeda tadi. Jadi frekuensi kita disamakan dengan latar belakang yang berbeda, paham apa yang ditargetkan tadi. Karena menurut Presiden terpilih, yang perlu kita kuatkan adalah kebersamaan elit gitu. Makanya kalau orang bilang ini kabinet gemuk, ya memang ini adalah kabinet yang berusaha mengakomodasi semua. Yang penting sekarang kan strukturnya, fungsinya, koordinasinya, kolaborasinya itu bisa dilakukan dengan baik. Oke? Tadi disuguhkan berbagai macam contoh ya, bagaimana Boris Johnson menghadapi media, bagaimana kepala negara yang lain begitu ya, ada contoh yang buruk, ada contoh yang baik. Saya kira ini awal yang baik ya. Presiden terpilih ingin kita semua ramah, friendly terhadap media, menyampaikan sesuatu secara jelas, terukur, dan dengan data, kira-kira begitu, dengan data. Jadi tidak boleh menghindar lah. Jadi kalau Wapres terpilih ikut menyimak presentasi itu nggak soal komunikasi itu? Ya tadi saya lihat Pak Gibran juga hadir, ya, fokus duduk paling depan malah. Kenapa pulang Ya. dulu? Besok ada. Bagaimana? Yang Nilo tadi. Oh iya, dengan Nilo juga. Ya sepertinya salah satu wamen, tapi posisinya saya kurang paham. Ya disampaikan juga bahwa nanti setelah pelantikan kita semua akan lanjut lagi pembekalan, pemantapan. Ya saya kira kalau di sini kan menyamakan frekuensi, tapi di Magelang itu menyamakan chemistry. Menanti ya. Ini dia ini.
Jadi terima kasih, hari ini adalah kelanjutan dari kegiatan kita di Kertanegara. Sebelumnya tentunya kita telah menandatangani fakta integritas dan pernyataan. Dan setelah itu dicek beliau di kediaman Kertanegara, dan hari ini follow up dari apa yang dibicarakan atau diinstruksikan beliau. Intinya hari ini adalah kita dibekali dengan narasumber yang menurut saya berkualitas ya. Kegiatannya cukup padat, efisien dan efektif, tidak membosankan. Dan menurut saya ini suatu terobosan ya dari seorang presiden terpilih Prabowo Subianto, yang kebetulan hari ini Pak Prabowo ulang tahun. Ya, tentunya saya atas nama wartawan atau rekan-rekan media mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Prabowo Subianto, presiden terpilih. Semoga panjang umur, ya, diberi kesehatan, kekuatan, dilindungi untuk sama-sama membawa kita, ya, rekan-rekan media dan tentunya bangsa Indonesia ini menyongsong Indonesia maju. Nah, kembali. Itu tadi kabarnya Pak Aceh, Kang Aceh juga ikut pelatihan itu ingin Ya, jadi apa? enggak, ini dulu nih, kita cerita dulu proses nih, belum. Jadi proses itu awalnya dibuka oleh Pak Prabowo langsung, presiden terpilih, dan beliau membahas tentang bagaimana sejarah bangsa ini terbentuk dengan konflik-konflik yang terjadi. Kemudian beliau kaitkan juga dengan situasi di luar, ya, artinya situasi internasional, dan beliau menyampaikan tentang bagaimana negara itu mengatasi atau kemampuan negara itu mengatasi masalah ini. Ada 4 yang beliau sampaikan dan itu menjadi pegangan kita semuanya tentunya. Nah, apa yang diberikan, kita telah mendapatkan pembekalan terkait dengan situasi global. Ini penting karena situasi global ini juga berpengaruh pada kondisi nasional. Kemudian masalah geopolitik, ya, itu penting. Apa yang terjadi di Ukraina, kemudian di Timur Tengah, tentunya mempengaruhi langkah-langkah kita ke depan, ya. Kemudian kita juga diberi pembekalan masalah teamwork. Nah, ini juga penting. Sebenarnya ini bukan outbound ya, tetapi karena kita dikasih kegiatan yang sama dengan tujuan yang sama, ya, hanya kita saling mengenal antara para wakil ketua badan dengan wakil menteri, ya, itu bagus, ya. Jadi nanti tadi Pak Prabowo memang lebih fokus concernnya di kebijakan geopolitik gitu ya? Secara garis besar aja Pak Ludwig. Tentang itu juga, tentang geopolitik yang pengaruhnya kepada strategi nasional beliau itu nanti yang akan kita harus tempuh. Gitu. Aceh nih, Pak Ludwig. Nah, tadi memang hadir. Tadi juga Pak Aceh sudah hadir, baru katanya, baru kemarin jam 10 diberitahu. Tapi ya, datangnya dari pagi tadi beliau ya? Datangnya baru tadi, dan tentunya nanti jabatannya apa, insya Allah presiden terpilih yang akan menyampaikan. Gubernur Lemhanas itu benar nggak? Kita tunggu, kita belum tahu gitu ya. Kita tunggu. Calon wamen tadi ada dari PDIP nggak sih Pak Ludwig? Calon wamen tadi ada dari PDIP nggak? Saya tidak melihat itu ya, saya tidak melihat rekan-rekan dari PDIP hadir ya. Tetapi intinya yang sudah disampaikan waktu kita, teman-teman tahu waktu di Kertanegara tadi hadir semua, termasuk Wapres terpilih hadir. Oke. Pak Gibran. Ada penambahan dari yang kemarin nggak datang, ini ada yang baru berarti ya? Kelihatannya ada yang baru, itulah dinamika ya. Ya. Berapa orang? Kalau nggak salah ada 2 ya nanti itu 2. Yang jelas pemateri utama adalah Pak Prabowo Subianto. Kemudian pemateri menurut saya tidak sebutkan satu persatu,
tetapi yang saya rasakan, saya dengar dan saya lihat, mereka sangat berkompeten dengan apa yang mereka sampaikan. Termasuk dari Urusan komunikasi dengan media itu apakah ada arahan bahwa nanti akan satu pintu akan ditentukan mana yang bicara ke media dan lain sebagainya gitu. Oh tidak, tadi itu cerita strategi komunikasi ya, umum lah ya, belum ditentukan bagaimana bermain, siapa juru bicaranya, satu pintu atau lain sebagainya, belum. Biro komunikasi mayoritas bukan pematerinya Pak. Ya, Biro komunikasi mayoritas bukan pematerinya yang berasal dari. ada pokoknya keren lah, keren. Hah? Apanya? Ya sama, ada ceritanya tentang geopolitik, komunikasi, media komunikasi dan teamwork, global, artificial intelligence, terus bagaimana kita bekerja yang akan datang, termasuk inovasi. Keren-keren pemateri. Masih ya. Masih. Bolak-balik aja nanya. Udah nyeritain geopolitik balik lagi. Mas Amin kan bawa buku catatan nih, kayaknya banyak banget yang dicatat. Lucu banget loh. Apa. Agak maju mas. Munduran dikit kali ini, ntar gue ketabrak. Iya majuan, Mas majuan, Mas Amin majuan. Apa nih isi catatannya, kayak banyak banget. Hah? Ada strategi, ada apa? Iya mas. Apa? Mas boleh dipersingkat, tadi beberapa narsum udah memberitahu sekilas soal materi yang di dalam gitu. Tapi yang ditekankan itu arahannya seperti apa oleh Pak Prabowo misalnya? Ya, terima kasih teman-teman media sudah menunggu ya. Yang pertama tadi di speech open speech Pak Prabowo, yang pertama menekankan memang pentingnya kolaborasi kerjasama antar tim, khususnya elit politik, untuk sebagai syarat mutlak menuju Indonesia maju, ya, menuju Indonesia sebagai negara, menuju negara superpower, kira-kira begitulah. Ya. Oke mas, tadi kan Mas Gibran itu kan tampak keluar lebih dulu ya, di tengah itu ada keperluan apa gitu mas, meninggalkan yang pembekalan di dalam gitu mas? Enggak, memang kan Pak Prabowo tadi sudah turun duluan, kemudian Mas Gibran menyusul gitu ya. Tapi penting saya sampaikan di sini, tadi Pak Prabowo menekankan bahwa saya buka catatan dulu nih, takut salah nih. Nggak apa-apa mas. Yang pertama, Pak Prabowo menekankan komitmen beliau untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di semua sektor yang telah dimulai oleh pemerintahan Presiden Jokowi sebagai syarat mutlak untuk Indonesia menuju great powers country ya. Menuju Indonesia sebagai great powers country. Tadi beliau menjelaskan tahapan-tahapan transformasi sebuah bangsa menuju bangsa yang maju dan pada akhirnya menuju great power countries itu. Yang kedua, beliau juga menekankan bagaimana tantangan-tantangan global, baik itu bidang pertahanan keamanan, baik itu teknologi, baik itu di bidang ekonomi, beliau menjabarkan dengan sangat detail bagaimana kekuatan bangsa-bangsa yang lain, kekuatan dan kelemahan Indonesia, begitu ya, kekurangan Indonesia dan diperbandingkan dengan negara-negara yang lain, dan itu merupakan challenge untuk Indonesia, untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan, untuk tentunya yang tadi saya sampaikan untuk membawa Indonesia yang lebih baik. Oke, tadi Mas Gibran juga memberikan arahan atau gimana mas? Atau Pak Prabowo Mas Gibran mendengarkan arahan dari Pak Prabowo lah ya, kan ada Pak Presiden terpilih. Cukup ya? Kenapa? Pematerinya boleh di-spill nggak mas Amin? Pematerinya satu tim sih ya, banyak.
Salah satunya Pak mungkin yang Ada yang lain? Ini dianggap proses transisi pemerintahannya cukup mulus gitu. Menteri-menteri yang dipilih juga dekat dengan Pak Jokowi, ada yang juga bekas ininya Pak Jokowi gitu ya. Itu masnya melihat apakah ini bisa langsung tancap gas untuk pemerintahan selanjutnya atau gimana Mas? Insya Allah ya. Positifnya dari pemerintahan yang transisi seperti ini ya, dari pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, insya Allah tidak ada jeda waktu lagi setelah dilantik kabinet. Insya Allah nanti kita langsung kerja maksimal lah. Mas, tadi Mas Gibran langsung meluncur, berarti kemana Mas? Ada yang lain? Hah? Ikut ngerayain ulang tahun nggak sih Mas? Ada cukup nggak? Ada yang cukup? Tanggal 21 katanya kan akan ada materi tambahan di Magelang ya. Nah itu materinya apa aja, kemudian juga apakah cuman menterinya, apa wamennya juga diajak semua, katanya kan untuk menyatukan chemistry ya. Mungkin nanti diumumkan lebih lanjut sama tim protokol kali ya, kalau jadwal-jadwal itu. Hah? Cukup ya? Thank you Mas Ami. Ya, Boleh. Oh, kita munduran dulu. Boleh. Oke. Izin teman-teman, izin Bang, izin Bang. Bang izin. Diizinin. Iya, oke, diizinin. biar nggak diinian ya. Nah, Ya, Ada dari segi pendidikan kah? hari ini tentu saja pendidikan sekali, maksudnya pendidikan untuk kami ya. Jadi saya belajar banyak sekali hari ini. Pertama belajar mengenai lebih dalam mengenai visi Pak Prabowo, itu sangat penting dalam untuk melayani negara. Kedua, yang sangat saya kagumi adalah bukan saja visinya sangat jelas, tetapi Pak Prabowo juga sudah mencanangkan secara sistematis. Jadi system thinking, bagaimana kita bisa merealisirkan visi beliau untuk membangun kesejahteraan negara ini. Jadi tadi itu belajar sungguh dengan ilmu dan data. Beliau membekali kami dari beliau sendiri, tetapi juga dari para sumber-sumber yang sangat terpercaya. Bagaimana kita mempunyai ilmu untuk bisa merealisirkan visi beliau untuk membangun kesejahteraan negara kita ini. Saya sangat banyak belajar. Kalau saya sebagai ilmuwan, saya ada yang bisa saya tangkap memang sebagai skema ya. Karena kalau untuk ilmuwan, saya pertama harus menentukan apa visi besar pertanyaan kita di dalam bidang sains. Lalu setelah itu kita harus menentukan bagaimana kita menanyakan visi itu dengan metode eksperimen kita. Lalu kita harus menentukan hasilnya itu kira-kira seperti apa. Itu yang namanya hipotesa. Nah, yang saya senang sekali hari ini saya juga belajar seperti itu secara kerangka, tapi tentu saja dalam bidang yang berbeda untuk melayani negara. Jadi saya sangat berterima kasih bahwa diberikan pembekalan hari ini, sungguh mempersiapkan, tetapi juga saya juga banyak pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana ke depan saya bisa sungguh melayani Indonesia, walaupun mungkin sebelumnya bidang saya kan berbeda sebagai ilmuwan. Tetapi saya yakin dengan pembekalan dan visi Pak Prabowo, saya akan bisa membantu sebaik-baiknya. Dan senang sekali dan kita akan beliau berkata kita akan terus berlanjut ini pembekalannya. Beliau menekankan teamwork, itu sangat penting beliau bilang, teamwork dan juga training. So really have to have real content to build this country. Oke, Prof, tadi banyak menekankan soal kognitif ya, apakah nanti berkaitan dengan pendidikan begitu penempatannya, karena kan ada bagian ekonomi itu kan kayaknya kurang relevan, tapi kalau di bidang pendidikan atau penempatan nanti itu silakan Pak Prabowo yang berbicara. Iya, hari ini kan dari sisi ahli ya, apa yang disampaikan Pak Prabowo untuk kemudian mengajak Mbak ini untuk bergabung ke pemerintahannya? Apa yang disampaikan Pak Prabowo untuk menggabung ke pemerintahannya, Pak Prabowo minta bahwa kami setiap insan dari bangsa ini harus memberi kembali kepada bangsa dan negara. Saya memang waktu itu saya cerita saya bekerja dan kuliah di luar negeri, tetapi saya adalah hasil dari pendidikan negara ini. Saya besar di sini, saya dari TK sampai SMA kelas 1 bersekolah di Jakarta dan bukan di international school. Saya mendapat beasiswa ke Harvard, itu adalah beasiswa. Jadi hasil pendidikan dari negara ini. Jadi sudah sepantasnya saya menyumbangkan apa yang saya punya. Jadi ada proyek nanti yang dijanjikan untuk diberlangsungkan ke depan, ada proyek-proyek yang dijanjikan nanti? Pasti proyek-proyek yang menguntungkan negara ini kita jalankan sebaik-baiknya, dan Pak Prabowo itu punya visi, akan kami umumkan
nanti pada saatnya. Pendidikan, Itu nanti dulu. Tapi menarik untuk Prof untuk mengimplementasikan nanti Prof ke depan. Yang tadi di dalam Prof. Mungkin nanti tunggu setelah dilantik kan, belum dilantik. Sendiri isi pendidikan yang Prof gregetan gitu. Pengen bilang gitu. Itu nanti setelahnya. Tentu saja segala sesuatu harus dipelajari mendalam. Kan saya juga sudah lama di luar negeri, saya harus belajar sedalam-dalamnya memetakan masalah. Sebagai ilmuwan kita harus memetakan masalahnya, mengerti permasalahannya, baru kita bisa secara bijaksana, berdasarkan data membuat kebijakan-kebijakan yang berdasarkan data yang sungguh-sungguh mempunyai hasil. Hasil itu perlu berdasarkan keadaan yang sekarang. Jadi saya juga perlu sekali mempelajari keadaan sekarang. Jadi sekarang belajar. Terima kasih. Oke, thank you ya Prof atas waktunya. Ya, kejar nggak tuh, kejar. Itu berhenti nggak? Kak Firda. Ini dari Kompas TV. Oke, terima kasih. Ini kan minta langsung nih. Kak, ini tuh lagi pada Mas boleh duduk dulu? Iya, Kak, iya. Duduk. Ini siapa nih? Sini Bang Oto. Boleh agak maju Bang Oto. Ya, Iya, aman. ini ya, Materi hari ini gimana di dalam Pak Prof? Yang paling menarik apa Pak? ya, yang penting ini saya sampaikan adalah kegiatan ini sangat luar biasa ya. Ini yang belum pernah terjadi karena Pak Prabowo itu mengumpulkan kita ini ternyata beliau itu menginginkan adanya teamwork, ada kerjasama di antara semua para menteri maupun wakil menteri. Jadi bayangkan aja kalau kita bekerja tanpa harus tidak mengenal satu sama lain, nggak mungkin kita kerjasama kan. Jadi dengan ini sekaligus satu lempar dua kena itu. Pertama kita menjadi kenal satu sama lain, berinteraksi, saling berbicara, berdiskusi, sehingga nanti dalam pelaksanaan kerja kita akan menjadi lebih luas, lebih lancar. Nah, di samping itu kita juga tadi mendapat beberapa pencerahan-pencerahan daripada pembicara-pembicara yang sangat bagus sekali. Ya topik-topiknya memang macam-macam, ada mengenai korupsi, ada mengenai soal ekonomi, ada mengenai AI ya, artificial intelligence dan sebagainya. Jadi paling tidak ya ini membuka cakrawala pemikiran karena kita yang ada di sini kan dari dunia yang berbeda-beda. Seperti saya ini kan lawyer, practicing lawyer yang sudah 40 tahun gitu ya. Tentu masuk dalam dunia birokrasi, kita kan mempunyai gambaran paradigma yang harus berbeda pula. Tentu approaching-nya pun pasti juga akan berbeda pula. Nah, jadi dengan pertemuan ini saya luar biasa kagum dengan Pak Prabowo karena beliau membuat acara ini yang saya kira ini adalah patut dicontoh dan betul-betul membuat kita langsung saling mengenal dan cepat. Jadi kita berkomunikasi cepat melihat kerjasama baik antar instansi maupun antara pribadi. Nah, kalau kita sendiri tidak saling mengenal, tidak pernah bertemu, nggak mungkin kerjasama itu bisa dilakukan. Jadi prinsipnya Pak Prabowo adalah bagaimana kerjasama ini tetap dikedepankan karena tidak mungkin satu orang memikul semuanya. Jadi tanpa kerjasama, tanpa teamwork, tidak akan mungkin bisa kerja ini terjadi. Nah, ini pesan utama dari Pak Prabowo tadi kepada kita waktu pagi-pagi di pencerahan itu. Waktu salah satu pembicaranya kan yang berbicara tentang korupsi itu kan dari profesional luar negeri gitu. Mungkin ada perspektif baru yang dibagikan kepada Prof yang mungkin bisa Prof sampaikan. Justru itu kalau di Indonesia kan kita udah tahu bagaimana corruption di Indonesia, kita udah tahu pendidikannya bagaimana. Justru karena dari luar kita melihat dari perspektif yang berbeda. Bagaimana approach mereka terhadap korupsi,
bagaimana paradigma mereka terhadap korupsi, bagaimana caranya agar tidak terjadi korupsi, dan kalau terjadi korupsi bagaimana caranya untuk menelusurinya. Ya, dia berikan juga semacam kasus ya, contoh kasus dan sebagainya ya. Nah, ini mungkin bagi saya mungkin soal korupsinya lebih paham daripada yang lain. Ya kan, mudah buat saya. Tapi bagi yang lain juga belum tentu mudah. Sama dengan ketika ada pembicaraan tentang ekonomi, ya kan? Artificial intelligence. Saya kan nggak expertnya, tapi dengan itu saya mungkin lebih sulit daripada teman-teman dari bidang ekonomi. Tapi dengan adanya kesamaan berpikir tadi, paling tidak ya, memang kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan expertise kita, tetapi dengan adanya kerjasama ini saya kira ke depan akan lebih mudah. Itu saya kira ingin saya sampaikan. Aduh, banyak nama-namanya tadi ya, ada yang ya. Aduh lupa saya tadi namanya. Banyak, ada dari Korea, ada juga dari Amerika gitu ya. Hah? Ya, betul. Sangat terkenal sekali mereka kan. 40 tahun jadi lawyer, mungkin ada unek-unek yang dari dulu pengen membenahi Indonesia, dan ini saatnya ada nggak Pak Oto kira-kira aspirasi itu? Ya, tentunya sebagai lawyer tentunya kita hanya ingin bagaimana bisa berkontribusi agar negara lebih baik ke depan. Bagaimana bentuknya tentunya kan kita belum dilantik nih ya. Mungkin terlalu dini kalau saya berbicara tentang itu, ya kan. Tetapi tentunya niat pasti ada. Kalau kita tidak ada niat yang baik, nggak mungkin kita menerima tugas ini. Itu aja. Tanggal 21 nanti kan katanya ada pembekalan tambahan. Udah ada undangan belum untuk wamennya atau itu untuk menterinya saja begitu? Tadi pertemuan ini kan ada wamen, ada wamenko juga tadi kan. Nah, untuk 21 kita belum tahu data sih, tapi yang kita tahu 21 itu ada ya memang semacam rapat kabinet mungkin. Ya, bukan pelantikan ya, 21 pelantikan. 20 pengumuman, 21 itu pelantikan, 22 itu mungkin ada rapat kabinet, baru 23 ke Magelang. Kira-kira begitu. Tapi pastinya nanti tentunya mereka yang beritahu nanti ya. Terima kasih banyak. Thank you banget. Ya. Kanilu. Yuk. Kanilu. Pak, tolong bantu dong, Pak. Geser dikit, Pak. Mundur dikit, Pak. Nah, nanti ada. Sama-sama enak nanti. Ini kan kita yang ditanya. Agak mundur ya. Gimana kok Ya, lu mungkin boleh disampaikan ini dipanggilnya kapan, diberitakannya kapan, kemudian hari ini kan udah mulai pakai batik ya, ikut pembekalan juga. Ini tuh proses cepet ya, jadi benar-benar baru kemarin. Jadi totally saya juga dihubungi sama Pak Teddy, Mayor Teddy ya, sudah malam, terus kemudian dengan beberapa detailing yang kemudian harus saya penuhi, terus kemudian terkait dengan agenda hari ini, terus kemudian dress code hari ini, terus apa yang harus dibawa dan sebagainya, itu disampaikan sama Pak Teddy tadi malam. Gitu. Jadi memang prosesnya sangat cepat sekali. Apa tawaran yang disampaikan kemudian akhirnya Kanilu pun tergerak untuk oke, saya masuk ke kabinet? Sebenarnya kan ini garis besarnya sih ya, arahnya adalah ini satu kepercayaan ya, satu kepercayaan yang kemudian dengan beberapa hal yang mungkin nanti ya, tapi kayak maksudnya ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Saya juga mempertimbangkannya dengan matang dan berdiskusi dengan banyak orang yang saya rasa adalah orang-orang yang beri pengaruh di hidup saya gitu, yang kemudian akhirnya saya memilih untuk mantapkan hati kemarin malam. Oke. Baru kemarin, tawarannya baru kemarin. Diskusinya terkait apa Kak, sehingga akhirnya tertarik dan memberikan diri? Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, kayak enggak bisa gitu. Nanti ya, nanti soalnya part yang itunya biarkan Bapak Presiden yang mengumumkan. Nanti kalau saya salah lagi, nanti melangkahi. Sesuatu hal yang saya sukai, sesuatu hal yang juga mengakar dengan saya, sesuatu hal yang saya tumbuh bersamanya. Kesejahteraan tentang ketenaga kerjaan mungkin atau apa gitu? Nanti aja ya. Nah, ini kan notifikasinya H-1, Mbak. Tapi dulu pernah ada sinyal-sinyal nggak sih sebelum H-1? Tidak pernah sama sekali.
Tidak pernah ada sinyal apapun. Ini totally saya juga kaget dan saya juga bertanya, kenapa saya? Pertanyaan saya itu, kenapa saya? Dan dia menjabarkan beberapa poin yang kemudian oke. Dan saya bilang, oke, saya minta waktu sejenak untuk saya berdiskusi dengan beberapa orang. Poin itu boleh disampaikan nggak, Mbak? Ada nanti aja. Nanti aja. Oke. Fakta integritas juga nggak sih, Mbak? Iya, semua kan harus menandatangani fakta integritas. Isinya apa aja? Itu adalah sebuah komitmen kita untuk bangsa dan negara. Berarti menandatanganinya baru hari ini, Mbak? Atau kemarin? Kemarin. Oke, sudah. Terima kasih ya teman-teman. Good luck semuanya. Mohon dukungannya selalu karena saya akan sama-sama dengan teman-teman semuanya, sama-sama wartawan. Thank you guys. Udah selesai. Berarti dia masih kerja di Kompas. Juga, Babs. Kayaknya duaan aja deh. Oh ya udah, oke. Aku numpang di sini dulu ya. Mau live sama Kanilu? Udah pulang ya Kanilu ya? Oh ya, baru masuk mobil ya. Udah deh. Oke. Cek audio. Siapa tadi? Kak Livi ya? Ya, Livi dan juga saudara sudah selesai pembekalan yang diberikan di dalam atau kediaman Prabowo Subianto. Tadi memang berbeda dengan kemarin ya, yang sedikit chaos ketika memberikan keterangan. Tapi hari ini lebih rapi, tapi insertnya dikit. Insertnya dikit, karena orang-orang naik mobil langsung jalan. Jadi nggak kelihatan siapa yang di mobil. Tapi kita lihat tadi ada Taufik Hidayat ya. Ada Taufik Hidayat, ada Zita. Siapa lagi tadi? Cuman sebenarnya kayak dia mau ngomong tahu, tapi kan kita lagi doorstop. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau ulahnya menyebarkan video hoax. Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya
menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai. Kota Bogor, Bima Arya dan Nilu Puspa. Materinya apa aja Pak ntar Pak yang dibahas Pak? Ya kita dengar dulu lah. Ini kloter Wamen. Oh Wamen. Jadi Wamen sama calon menteri juga Pak ya? Iya. Usai 2 hari memanggil calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan, Prabowo memberikan pembekalan di kediamannya di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Di hari pertama, Rabu 16 Oktober, 59 orang calon menteri yang ikut pembekalan di Hambalang. Sementara di hari kedua, Kamis 18 Oktober, 54 orang calon wakil menteri yang ikut pembekalan, ada 113 orang yang mengikuti pembekalan selama 2 hari di Hambalang, Bogor. Hari Senin pekan depan, Prabowo memanggil 49 orang calon menteri ke rumahnya di Kertanegara. Kalau melihat hari Senin, 23 diantaranya merupakan kader partai politik, 26 lain bukan berasal dari kader partai politik. Sementara untuk calon wakil menteri dan calon kepala badan yang dipanggil hari Selasa, 59 orang datang ke Kertanegara, 24 diantaranya berasal dari partai politik, 35 bukan berasal dari partai politik. Apa saja yang jadi bahasan dalam pembekalan calon wakil menteri di Hambalang? Ada Triksi Valensi yang akan melaporkan untuk Anda. Triksi, jadi apa saja jadi yang menjadi materi pembahasan pada pembekalan hari kedua yang hari ini diisi oleh calon wakil menteri? Ya, Livi, tadi disampaikan oleh perwakilan ya dari calon wakil menteri maupun juga calon kepala badan yang memberikan keterangan. Ada beberapa orang tadi ya, kalau kami lihat ada Aminuddin, ada Ludwig, lalu kemudian juga ada Arya Bima, dan juga terakhir ada Nilu Puspa yang kemudian menyampaikan pendalaman ataupun juga pembekalan yang tadi disampaikan di dalam, yakni terkait dengan kecerdasan buatan. Lalu kemudian juga ada terkait dengan geopolitik, tentang anti korupsi, dan juga yang disampaikan adalah pesan dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih, tentu saja untuk mengingatkan kembali bagaimana para calon menteri, calon wakil menterinya, dan juga calon kepala badannya ini bisa bekerja bersama-sama secara teamwork ataupun juga kolaborasi, koordinasi yang baik satu sama lain. Sehingga tadi yang juga ditekankan adalah terkait dengan teamwork, kerjasama antar lembaga, antar kementerian untuk kemudian bisa berjalan dari program-program yang nantinya akan diteruskan ataupun juga yang akan dilaksanakan pada pemerintahan Prabowo Gibran yang sahnya nanti setelah pada tanggal 20 Oktober 2024. Tadi secara garis besar mengatakan, menceritakan ya sedikit bagaimana tadi suasana di dalam ini sangat guyup ya, akrab, karena memang ini juga menjadi momen bagi para calon wakil menteri dan juga calon kepala badan berkenalan. Karena tadi benar sekali yang disampaikan, ada sebagian dari politisi mungkin yang sudah saling kenal satu sama lain, tapi ada yang banyak sekali dari profesional ataupun juga dari pakar, sehingga ini pun juga menjadi momen mereka saling mengenal untuk membentuk lagi soliditas mereka, sehingga tadi yang disampaikan adalah ini menjadi hal ataupun juga menjadi momen menarik buat mereka sendiri, karena akhirnya bertemu dengan orang-orang dari berbagai aspek, dari berbagai perspektif yang juga bisa membantu mereka nantinya dalam menjalankan kebijakan maupun juga dalam menjalankan program-program di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, juga yang tadi disampaikan adalah terkait dengan anti korupsi, tentu saja lagi-lagi ini menjadi pesan yang disampaikan untuk kembali mengingat bagaimana mereka bekerja untuk negara Indonesia. Jadi selain profesional, tadi diminta juga untuk tetap menjaga terkait dengan keuangan negara APBN agar tidak main-main ya, itu menjadi pesan utamanya. Dan juga kemudian yang disampaikan tadi adalah terkait dengan tantangan global, tantangan negara-negara lain yang bisa berdampak kepada negara Indonesia. Jadi ada strategi-strategi yang juga dicatat. Tadi kalau kami melihat ada Aminuddin yang membawa buku catatan dan tadi menyampaikan beberapa poin ya, strategi-strategi yang harus diingat, yang harus nantinya dilakukan pada saat dirinya bekerja secara official. Jadi memang
sekalipun pematerinya ini berasal dari luar negeri, orang-orang pilihan yang memang sudah dipertimbangkan dirasa ini mumpuni untuk memberikan materi, namun dari case study yang disampaikan, lalu kemudian juga dari perspektif yang berbeda, ini mengajak para calon wakil menteri dan juga calon kepala badan untuk melihat bagaimana dalam kondisi yang berbeda, negara yang berbeda, tapi bisa menemukan strategi-strategi maupun juga bisa mendapatkan mitigasi-mitigasi ataupun juga antisipasi yang bisa diterapkan dalam menjalankan pemerintahan ya. Nah, itu tadi beberapa hal ataupun juga secara garis besar Livi dan juga saudara yang disampaikan dalam pembekalan pada hari ini maupun juga kemarin yang diberikan kepada kepada calon menteri dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau kemarin ada beberapa tokoh yang kemudian mengejutkan ya, hari ini juga kami melihat ada beberapa tokoh juga yang cukup mengejutkan ketika masuk ke dalam ataupun juga mengikuti pembekalan pada hari ini. Seperti misalnya salah satunya adalah Niluh Puspa yang kemudian merupakan seorang jurnalis. Ini tadi menceritakan bagaimana prosesnya dia kemudian ditawari ataupun juga diajak berdiskusi untuk bisa memberikan dirinya mengabdi kepada negara, dan juga tadi dikatakan memang ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan dan itulah yang membuat dirinya mau untuk memberikan waktunya, memberikan ilmunya, bekerja bersama-sama dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Tadi juga disampaikan oleh Ludwig yang mengatakan bahwa memang ada 1 dan 2 orang yang baru bergabung ataupun juga baru kelihatan pada saat pembekalan pada hari ini, karena pada hari Selasa kemarin namanya belum ada, namanya belum masuk maupun juga dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto yang ada di Kertanegara. Jadi memang hari ini ada tokoh baru, ada pengenalan, ada kemudian juga ilmu-ilmu baru yang bisa diterapkan ataupun juga yang bisa menjadi bekal buat para calon wakil menteri dan juga calon kepala badan. Nah, sedikit juga tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Otto Hasibuan yang juga mendapatkan pembekalan pada hari ini. Dikatakan memang ada berbagai tema ya. Tadi kan ada kecerdasan buatan, ada kemudian juga terkait dengan komunikasi, informasi. Nah, ada juga terkait dengan korupsi, anti korupsi. Nah, inilah yang menurut dia memiliki perspektif-perspektif baru ataupun juga pendalaman-pendalaman baru, karena tadi disampaikan ada case study yang disampaikan terkait dengan hukum. Nah, ini yang juga nanti akan membantu dirinya untuk bisa memberikan output ya, ataupun juga bisa merealisasikan yang sesuai dengan visi misi dan juga program dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang tercantum dalam Asta Cita dan juga 17 program terbaiknya. Maka dari itu pembekalan ini bisa dilihat ataupun juga dinilai sebagai hal yang positif bagi mereka. Selain mendapatkan ilmu, selain mendapatkan kesiapan dan juga kesediaan, tadi juga ada bonding ataupun juga soliditas yang semakin dipererat untuk bisa bekerja bersama-sama nantinya pada saat usai dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024. Nah, Livi, tentu saja dari pembekalan ini yang kita lihat bagaimana Prabowo Subianto mempersiapkan orang-orang yang akan bekerja bersama-sama dirinya dalam pemerintahannya, dalam kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Bukan hanya dari kesiapan tapi juga dari bukan hanya dari kesediaan maksud kami, tapi juga dari kesiapan mereka mengetahui bagaimana nanti arahnya ataupun juga program dari Prabowo Gibran secara visi, secara misi ini sepaham. Lalu kemudian juga yang dikatakan adalah bagaimana dari sumber daya manusia ataupun juga SDM itu sendiri sudah benar-benar memiliki bekal, sudah benar-benar memiliki pengetahuan dan juga sejalan ya dengan apa yang diharapkan nanti dapat diterapkan ataupun juga direalisasikan pada program Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Jadi kita akan nantikan tentu saja dan juga kita akan kawal bagaimana kinerja dari calon menteri dan juga calon wakil menteri dan calon kepala badan usai mereka dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024 dan juga bagaimana realisasi dari program-program dan visi misi Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dari periode 2024 sampai dengan 2029. Livi. Terima kasih Triksi Valencia atas laporan Anda. Saudara, ada 108 calon wakil menteri dan juga menteri dan kepala badan yang melakukan pembekalan di Hambalang sejak kemarin. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan komposisi Kementerian Prabowo Gibran 38% dari partai politik, sisanya dari profesional. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 108 calon menteri dan calon wakil menteri serta kepala badan di Kertanegara, Jakarta Selatan hari Senin dan Selasa lalu.
Hari Rabu lalu, para calon menteri menjalani pembekalan selama 2 hari di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Mantan Kepala BIN, Budi Gunawan juga hadir dalam pembekalan calon menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kehadiran Budi dikonfirmasi Komandan Detasemen Pengawal Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Letkol Infantri G. Borlak. Budi Gunawan sebelumnya sempat diisukan menjadi calon menteri namun tak terlihat saat pemanggilan di Kertanegara. Ini apakah untuk pembekalannya ada Pak Budi Gunawan? Oh iya, tadi pagi sesuai dengan pengamatan kami saat masuk, beliau ada yang rangkainya masuk. Pada saat kami lihat di pintu masuk ini mereka ada untuk mengikuti kegiatan hari ini dan sampai jam segini pun belum keluar. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan komposisi Kementerian Prabowo Gibran 38% dari partai politik dan sisanya berasal dari profesional. Salah satu calon menteri dari profesional yang dipanggil ke Kertanegara Senin kemarin adalah Profesor Yasirli yang merupakan usulan PKS. Kita semua senang karena usulan-usulan dari parpol itu banyak yang profesional. Nah, sehingga kalau dilihat komposisi mungkin 40 atau katakanlah 38% itu dari parpol, sisanya profesional. Di hari ini para calon menteri juga menjalani pembekalan hari kedua di Hambalang. Materi pembekalan meliputi seputar artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Hari Senin kemarin, Prabowo memanggil 49 orang calon menteri ke rumahnya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Kalau melihat yang datang di hari Senin, 23 diantaranya merupakan kader partai politik. Sementara 26 orang lainnya bukan berasal dari partai politik. Sementara untuk calon wakil menteri dan calon kepala badan yang dipanggil hari Selasa, dari 59 orang yang datang ke Kertanegara, 24 diantaranya berasal dari partai politik. Adapun 35 diantaranya bukan berasal dari partai politik, meski beberapa diantaranya juga merupakan relawan. Dalam Kabinet Prabowo, ada 16 menteri Jokowi yang kembali diminta bertugas. Jokowi menyebut, hal ini pasti sudah dipertimbangkan matang oleh Prabowo dan jadi bukti berkelanjutan pemerintahan. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan yaitu. Susunan Kabinet Prabowo Gibran disebut terdiri dari 46 kementerian. Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala bicara soal Kementerian Prabowo. JK meminta